Tema renungan firman Tuhan di minggu keempat Januari 2025 adalah hidup sebagai ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai dengan 19. Dan yang menjadi fokus pembahasannya adalah ayat yang ke-17 di mana firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Jika minggu lalu kita mengutip pernyataan dari Paul Tripp yang berkata bahwa di hadapan Tuhan kita ini seumpama bangunan yang belum selesai, tetapi bukan bangunan yang mangkrak. Artinya, sejak Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan terus bekerja supaya kita menjadi seperti yang direncanakan. Nah, pendapat yang senada juga diungkapkan oleh J.I. Packer dalam bukunya Knowing God. Dia menuliskan kalimat demikian, "Tidak ada setengah-setengah dengan Tuhan. Karya penebusannya itu menyeluruh, total, dan final. Dia tidak meninggalkan urusan yang belum selesai dalam rencananya untuk umatnya." Ini berarti bahwa Tuhan tidak hanya memulai keselamatan, lalu menyerahkan sisanya kepada kita. Dia yang memulai pekerjaan baik dalam diri kita akan menyelesaikan sampai akhir. Kasih karunia-Nya adalah yang memulai namun juga menopang hingga rencana dan tujuannya tercapai dengan sempurna. Hal ini nampak jelas pada 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang menjadi permenungan kita hari ini. Pada ayat 17 dibuka dengan kalimat, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus." Apakah arti penting dari kalimat ini? Yang pertama, kata "jadi" ini bukan hanya berfungsi untuk menghubungkan pernyataan sebelumnya di ayat 16 tentang bagaimana orang percaya tidak lagi memandang seseorang menurut cara duniawi. Akan tetapi kata "jadi" ini juga digunakan untuk menjelaskan tentang hasil atau konsekuensi logis dan tak terhindarkan dalam diri setiap orang yang telah mengalami karya Kristus. Ayat 14 sampai dengan 16. Setiap orang yang telah mengalami karya Kristus, hidupnya pasti akan mengalami transformasi, yakni menjadi ciptaan baru. Kemudian kata "siapa" itu dalam bahasa Yunani namanya dis, merujuk kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang, dosa masa lalu, atau status sosial. Jadi kemudian kata "di dalam Kristus" en Christo di dalam digunakan untuk menunjukkan tiga hal: posisi, hubungan, dan lingkungan. Posisi, orang percaya ditempatkan dalam hubungan yang tak terpisahkan dengan Kristus. Seperti firman Tuhan minggu yang lalu, Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 7. Kemudian dalam hal hubungan, menunjukkan bahwa kehidupan baru orang percaya berasal dari persatuan dengan Kristus melalui iman. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Kemudian tentang lingkungan, itu adalah hidup orang percaya berada di dalam lingkungan kekuasaan, anugerah, dan kasih Kristus. Roma 8 ayat 1. Dengan demikian kalimat "jadi siapa yang ada di dalam Kristus" memiliki pengertian bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya pasti akan mengalami perubahan secara radikal, baik dalam hal posisi, hubungan, dan lingkungannya, sebab ia telah menjadi ciptaan baru. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah yang firman Tuhan maksudkan dengan menjadi ciptaan baru? Di manakah letak kebaruannya dan bagaimana prosesnya? Yang pertama, pengertian ciptaan baru. Kata ciptaan, thesis, di sini berbicara tentang proses dan produk atau hasil
Ini memiliki pengertian bahwa Tuhan sendiri yang memproses dalam hidup setiap orang percaya hingga menjadi benar-benar ciptaan baru. Sedangkan kata baru diterjemahkan dari kata kaini. Kata baru atau kaini di sini tidak sekedar berarti sesuatu baru dalam waktu seperti kata neos, tetapi kata kaini menunjukkan pada suatu yang baru dalam hal kualitas, esensi, ataupun sifat. Dengan demikian menjadi ciptaan baru memiliki pengertian bahwa Tuhan itu secara aktif bekerja dalam hidup setiap orang percaya, melakukan karya yang bersifat transformatif, sehingga orang tersebut berada di posisi hubungan lingkungan dalam Kristus. Karya transformasi ini tidak sekedar memperbaharui manusia lama, tetapi juga menciptakan manusia baru dengan sifat dan orientasi hidup yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Nah, sekarang yang kedua tentang letak kebaruannya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan melepaskan anugerahnya sehingga manusia jatuh ke berbagai macam dosa. Roma 1 ayat 18 sampai dengan 32. Manusia terjerat dalam berbagai macam perilaku duniawi dan tunduk pada penguasa dunia, dan sebagai hasilnya manusia harus menerima maut. Efesus 2 ayat 1 sampai 3, Roma 6 ayat 23. Nah, oleh karena kasih-Nya yang besar, Tuhan memberikan anugerahnya. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 8. Dengan cara memberikan putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia, disalibkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Demikianlah yang disaksikan 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. Dan inilah yang disebut berita Injil atau kabar baik. Berita Injil ini sanggup menyelamatkan semua orang yang percaya. Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Nah, ketika kita percaya kepada berita Injil, maka kita langsung diubah menjadi ciptaan baru. Posisi, hubungan, lingkungan kita dijadikan sama sekali baru oleh karena kita telah berada di dalam Kristus. Apa yang terjadi dalam hidup kita setelah kita menjadi ciptaan baru? Yang pertama, kata firman Tuhan, yang lama sudah berlalu. Setelah kita menjadi ciptaan baru, maka peristiwa penting pertama yang langsung terjadi dalam hidup kita adalah yang lama sudah berlalu. Ini berarti segala hal yang lama, yaitu segala keadaan hidup sebelum kita menjadi bagian dari Kristus, yaitu hidup terpisah dengan Allah sebagai akibat dosa, pola pikir duniawi dan sifat manusia lama, hidup di bawah hukum dan kuasa dosa. Kata yang lama sudah berlalu memiliki pengertian semuanya itu telah menjadi kuno, usang, dan tidak lagi relevan dengan kehidupan baru di dalam Kristus. Hal menarik di sini adalah kata yang lama sudah berlalu itu ditulis dalam bentuk verb aorist indikatif aktif. Bentuk ini menjelaskan bahwa hidup kita setelah kita percaya kepada Kristus telah benar-benar diubah, dan perubahan tersebut bersifat tuntas dan permanen, bukan proses bertahap, melainkan sesuatu peristiwa definitif dalam karya keselamatan. Ini berarti bahwa kita telah benar-benar dilepaskan dari hukum dan kuasa dosa. Kita telah lepas benar-benar dari pola pikir duniawi dan sifat manusia lama. Kita telah dilepaskan betul dari tidak lagi dihidup di bawah hukum dosa dan hukum Taurat. Dan itu sifatnya tuntas dan permanen. Jadi, ketika kita menjadi ciptaan baru, maka yang pertama, iblis tidak dapat lagi mendakwa dan menuduh kita oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita oleh karena kita telah berada di dalam Kristus. Yang kedua, manusia lama tidak dapat lagi mengakses kehidupan kita di dalam Kristus oleh karena passwordnya sudah berganti. Dosa dan maut tidak dapat lagi mengakses hidup kita sehingga kita aman di tangan Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, yang kedua dampak daripada setelah kita ciptaan baru apa? Yaitu yang baru
sudah datang. Kata baru di sini mengacu kepada kualitas dan bukan hanya waktu. Ini bukan hanya baru dalam pengertian baru dalam kronologi, tetapi sesuatu yang diperbaharui secara radikal dalam esensinya. Ini menegaskan bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, Kristus melakukan perubahan yang bersifat permanen dan membawa kualitas hidup yang baru. Hal ini dapat digambarkan dari transformasi ulat menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu bukan sekedar ulat yang diperbaiki. Itu adalah makhluk baru yang memiliki sifat dan tujuan berbeda. Demikianlah halnya hidup kita di dalam Kristus. Kita benar-benar dijadikan baru. Kita bukan hanya memiliki identitas, akan tetapi juga fokus hidup yang baru. Setiap orang percaya memiliki identitas baru, yakni sebagai anak-anak Allah, Galatia 3 ayat 26, warga kerajaan Allah, Filipi pasal 3 ayat 20, dan tidak lagi dikuasai dosa, tetapi hidup dalam kebenaran, Roma pasal 6 ayat yang ke-14. Di saat yang sama, setelah orang percaya itu memiliki identitas baru, setiap orang percaya juga memiliki fokus hidup yang baru, yaitu berfokus pada hal-hal yang kekal, bukan lagi pada hal-hal duniawi, Kolose 3 ayat 1-2. Karena sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju ke surga, Efesus 2 ayat 6-9. Kita tidak lagi tertarik atau menikmati kehidupan manusia lama oleh karena koneksi relasi dan kuasa manusia lama itu telah diputus secara tuntas dan permanen. Nah, hal menarik di sini adalah kata yang baru sudah datang itu ditulis dalam bentuk verb perfect indikatif aktif. Bentuk ini memiliki pengertian bahwa perubahan menjadi ciptaan baru bukanlah proses yang belum selesai, tetapi sudah terjadi sepenuhnya pada saat seseorang bersatu dengan Kristus. Namun, dampak transformasi ini terus berlangsung dalam kehidupan orang percaya melalui proses pembaharuan atau pengudusan. Perubahan menjadi ciptaan baru bukan sekedar harapan atau proses yang tidak pasti, tetapi telah terjadi secara definitif saat kita percaya kepada Kristus. Sejak kita percaya kepada Kristus, kita di hadapan Tuhan telah menjadi ciptaan baru secara utuh dan permanen. Namun secara kronos, kita berproses hingga benar-benar memiliki kualitas hidup yang benar-benar baru, yaitu menjadi sama seperti Kristus. Roma 8 ayat 29, 2 Korintus 3 ayat 18, Filipi 3 20-21. Jika dari firman Tuhan hari ini kita memahami bahwa hidup sebagai ciptaan baru berarti mengalami perubahan radikal yang Allah kerjakan di dalam kita melalui Kristus, perubahan ini mencakup identitas, posisi, dan tujuan hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita memikirkan beberapa hal. Yang pertama, kita menyadari identitas baru kita di dalam Kristus. Kita bukan lagi orang yang sama. Kita adalah anak-anak Allah, warga kerajaan surga, dan ciptaan baru yang telah dibebaskan dari kuasa dosa. Oleh sebab itu, mulailah setiap hari dengan mengingat siapa kita di hadapan Tuhan. Buatlah deklarasi iman setiap hari seperti, aku adalah ciptaan baru, aku hidup untuk memuliakan Allah. Jangan biarkan masa lalu atau dosa kita menuduh dan menghalangi kita. Ingat, kita telah diampuni dan diberi identitas baru. Yang kedua, mari kita melatih untuk hidup dalam fokus yang baru. Sebagai ciptaan baru, kita tidak lagi hidup untuk hal-hal duniawi yang sementara, tetapi untuk hal-hal kekal yang memuliakan Tuhan. Mari mulai kita evaluasi prioritas hidup kita. Apakah pekerjaan, keluarga, dan waktu yang kita gunakan itu mencerminkan fokus yang baru atau tidak?
Mari kita luangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga fokus kita diarahkan kepada kehendak-Nya. Yang ketiga, mari kita terus berjuang untuk menunjukkan buah dari kehidupan baru. Transformasi yang Allah kerjakan dalam hidup kita harus terlihat dalam perilaku, karakter, dan sikap kita sehari-hari. Hidup kita harus menjadi kesaksian tentang kuasa Kristus yang mengubah. Milikilah gaya hidup yang mencerminkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan buah roh lainnya. Dalam setiap hubungan, baik di rumah, pekerjaan, atau gereja, tunjukkanlah kasih dan kebenaran Kristus. Dan yang terakhir, mari libatkan diri dalam proses pembaharuan. Pengudusan yang Tuhan kerjakan. Hidup sebagai ciptaan baru adalah sebuah kepastian. Tetapi dampaknya harus berlangsung dan terus berlangsung melalui pengudusan setiap hari. Mari kita berkomitmen untuk bertumbuh dalam iman melalui komunitas gereja, KBS, dan disiplin rohani seperti doa dan pembacaan Alkitab. Mintalah kepada Roh Kudus untuk mengubah setiap aspek kehidupan kita yang masih belum mencerminkan Kristus. Saudara-saudara, hidup sebagai ciptaan baru bukan hanya tentang menerima identitas baru, tetapi juga tentang hidup dalam realitas perubahan tersebut setiap hari. Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk menang atas dosa, fokus pada hal-hal yang kekal, dan menjadi terang bagi dunia. Sekarang adalah waktunya untuk mengambil langkah iman, meninggalkan manusia lama, dan menjalani hidup sebagai ciptaan baru. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.